Siapa kamu? Lepaskan aku. Selamatkan aku. Kamu, siapa kamu? Selamatkan aku. Apa yang harus dilakukan? Haruskah aku menyelamatkannya? Tapi, tidak baik meninggalkannya di sini. Lupakan saja, menyelamatkan satu nyawa. Jauh lebih baik dari amal besar. Amitabha. Memakai topeng. Terlihat sangat jelek. Pangsit sup kecil. Pangsit udang. Es krim. Semuanya milikku. Tidur nyenyak sekali. Bisa dibawa pergi dan dijual tanpa sadar. Halo, Tuan, kami tidak bisa menemukanmu. Kamu di mana sekarang? Tidak perlu mencari. Aku akan kembali ke perusahaan sendiri nanti. Dia Ninjun. Lindsay, ayah Han Xiaonan. Xiaonan sudah kembali. Xiona, betapa kasarnya. Tidak bisakah kamu memanggilnya kakak? Aku hanya punya satu ibu, dan ibu tidak melahirkan seorang adik perempuan untukku. Kamu kurang ajar. Ayah, tidak apa-apa. Aku tidak akan keberatan. Xiona, kau lihat? Mulai sekarang, belajarlah lebih banyak dari kakakmu. Yan Jingchen, pacaran Xiaonan. Paman, maaf membuatmu menunggu. Xiaonan, ini tunanganku. Kau berbohong padaku. Maaf, Xiona. Orang yang kucintai selalu Zilan. Lalu, kenapa kau tidak memberitahuku dan mempermainkanku? Xiaonan, bukan begitu. Jangan salah paham. Xiona, jangan salahkan kakakmu untuk ini. Baiklah, baiklah. Berhenti berdebat. Cepat makan. Xiona, kamu dan kakakmu pergi dan ambil sayuran dari dapur. Jingchen, ayo kita duduk di sana. Baiklah. Bagaimana? Kamu pasti merasa sangat tidak nyaman. Aku akan mengambil barang-barangmu, merebut semuanya. Juga, sekalian saja aku beritahu, alasan aku memanggilmu kembali hari ini adalah untuk membahas pernikahanmu. Apa maksudmu? Tentu saja, ini untuk menikahimu. Perusahaan sedang ada masalah sekarang. Ayah tidak bisa menemukan investasi dimanapun. Ada bos Huang yang bersedia berinvestasi. Tapi syaratnya adalah menikahkanmu dengannya. Tapi, dia sepertinya sudah lebih dari 50 tahun. Ayah, alasan kau memanggilku kembali kali ini, apakah untuk menikahkanku dengan lelaki Maga Huang itu? Xiaonan, jangan salah paham. Ayah tidak bermaksud begitu. Xiona, aku melahirkan dan membesarkanmu. Dan kamu tidak bersedia membiarkanmu menyelesaikan krisis keuangan perusahaan? Ayah, jangan salahkan Xiaonan. Paling buruk,
Aku akan pergi. Tidak mungkin, tidak mungkin. Zilan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Setelah lulus, kita tetap akan bertunangan. Ayah, kau tahu berapa umurku? Aku baru berumur 20 tahun. Dan kau ingin aku menikah dengan orang tua bangka. Bagaimana kau bisa pantas untuk ibu? Jangan sebut ibumu padaku. Ayah, Ling Zilan adalah putrimu. Apakah aku bukan putrimu? Ayah. Atau kalau tidak kita, pikirkan cara lain. Ayah, atau lupakan saja. Bagaimanapun, Xiaonan masih terlalu muda. Kalau begitu biarkan perusahaan bangkrut, lalu ganti rugi bos uang 100 juta. Apakah aku hanya bernilai 100 juta? Xiaonan, bantu saja perusahaan. Anggap saja, membalas budi telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Aku beritahu kau, bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah jika kau bersikeras soal ini. Aku akan memutuskan hubungan denganmu. Aku beritahu kau, Xiaonan, kau harus menikah, meskipun tidak mau. Bulan depan, aku akan mengirim orang untuk membantumu bersiap. Aku benci kalian semua. Paman, apa kau mau mengejarnya? Tidak perlu. Bagaimanapun juga aku ayahnya. Dia akan kembali. Kenapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Ibu, kenapa kau harus meninggalkanku? Meninggalkanku sendirian? Kenapa kau tidak membawaku bersamamu? Ada apa? Tuan, ada seorang wanita pingsan di depan. Sepertinya, wanita yang kau minta selidiki hari ini. Xiaonan. Xiaonan. Bangun. Xiaonan, bangun. Yi. Ya, Selama kau tidak keberatan denganku, mulai sekarang, aku akan melindungimu. Kenapa? Kenapa kau harus memperlakukanku seperti ini? Xiaonan, Aku mohon padamu, tolong jangan perlakukan aku seperti ini. Aku tidak mau menikah dengan orang tua bangka itu. Aku tidak mau. Aku mohon padamu. Aku sudah pindah. jadilah baik. Jangan takut, Tolong jangan sakiti aku lagi. aku akan melindungimu mulai sekarang. Jika ada yang berani menyakitimu, aku pasti akan mengirim mereka ke neraka. Bagaimana bajuku bisa berganti dan menjadi pakaian pria? Hei, kau, siapa kau? Apakah kau lupa bahwa kau menyelamatkanku tadi malam? Tadi malam, akulah yang menyelamatkanmu. Jadi itu kau? Aku ingat kau. Kau memakai topeng yang sama, seperti 2 malam yang lalu. Bagus kalau ingat. Ini pakaiannya. Ganti dulu. Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi malam. Lalu, apakah kau perlu membalasku? Tidak perlu. Aku menyelamatkanmu. Kau menyelamatkanku. Kalau begitu kita impas. Benarkah? Tentu saja. Aku pergi dulu. Bos Wai.
Sayang kecil. Biarkan Tuan bersenang-senang hari ini. Kamu, jangan mendekat ke sini. Kalau tidak, ayahku tidak akan melepaskanmu. Ayahmu yang menjualmu padaku. Jadi ayah, benar-benar menjualku. Berhenti. Halo, Tuan, kami telah mengikuti Nona Anne, menemukan Nona Ang masuk ke Malam Tiba, dan belum keluar. apa katamu? Nona Anne pergi ke Malam Tiba. Berhenti. Kau jalan. Aku akan menangkapmu The film dan was membuatmu menderita. translated and Kau masih lari? narrated by M. Lepaskan. Media. Maaf. Aku terlambat. Xiaonan. 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 Berani menyakiti Xiaonanku. Kau pantas mati. Jing Chen, Suara apa di luar itu? aku tidak tahu. Bagaimana kalau kita keluar dan melihat-lihat? Mungkinkah En Xiaonan sudah ketahuan? Baiklah. Ayo kita keluar dan lihat. Ngomong-ngomong, aku akan mengantarmu pulang. Tolong, lepaskan aku. Baiklah, Zilan. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Hanya beberapa preman. Ayo pulang. Zilan, jangan jatuh. Kamu masih hamil. Hati-hati jangan sampai bayinya terganggu. Si Jalang En Xiaonan itu ternyata diselamatkan. Apa yang kamu takutkan? Jangan lupa, kamu masih punya anak di perutmu. Benar. Aku masih punya anak. Benar. Siapa yang menyelamatkan En Xiaonan? Mengenai orang jahat itu, En Xiaonan. Jadi bagaimana kalau dia diselamatkan? Aku takut. Dia sudah kehilangan keperawanannya. Bajingan, Beginikah caramu memperlakukan penyelamatmu? bahkan jika kamu menyelamatkanku, kamu tetap tidak bisa melakukan ini. Kalau bukan karena wanita tertentu kemarin memegang tanganku dan tidak membiarkanku pergi, kurasa aku tidak akan seperti ini. Aku sebenarnya yang memulai duluan. Ngomong-ngomong, apakah kau tahu siapa yang menyakitimu? Tentu saja, aku tahu. Dia adalah saudara tiriku. Aku akan mengingat ini. Jika dia membuat masalah lagi, aku tidak akan mentolerirnya lagi. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kau belum menjawabku. Bagaimana kau akan membalasku? Bagaimana kalau aku akan mentraktirmu sesuatu yang enak? Aku tidak kekurangan makanan. Kalau begitu aku tidak akan tahu. Aku tahu. Apakah kau mau mendengarnya? Ya, Bagaimana kalau menikah denganku? Paman. Apa yang kamu lakukan adalah menculik anak-anak. Kau pikir aku sudah tua? Tidak. Aku lapar. Keluar untuk makan.
Paman, kenapa kamu selalu memakai topeng? Bukankah itu merepotkan? Apa? Kau mau aku melepas topengku? Kalau begitu lepaskan. Ketika kau bersedia untuk menikah denganku hari itu, aku akan membiarkanmu melepasnya sendiri. Beraninya kamu menciumku? Ya, Kamu. Aku tidak mau makan. Aku mau pergi ke sekolah. Tua, ikuti di sisi Xiaonan. Lindungi dia secara diam-diam. Tidak peduli apa yang terjadi. Laporkan padaku satu persatu. ya, Xiaonan, kamu pergi kemana semalam? Aku ditipu Lin Xilan ke malam tiba kemarin. Aku hampir dijebak oleh pria tua berusia 50-an itu. Apa? Pelacur Lin Xilan itu. Bagaimana dia bisa melakukan ini padamu? Baiklah, Mo Ibiei. Masalah ini, aku tidak mau memperpanjangnya lagi. Xiaonan, apa kamu bodoh? Dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Wei, aku tidak akan memperpanjangnya kali ini. Tapi itu tidak berarti lain kali. Aku akan melepaskannya lagi. Orang yang menyelamatkanmu kemarin, apa kamu mengenalnya? Aku tidak mengenalnya, tapi aku tahu namanya. Dia Minjue. Bukankah ini si cantik sekolah kita? Tadi malam. Kamu baik-baik saja. Lin Xilan, kamu mencuri pacar orang lain. Dan kamu berani bertanya begitu? Ruin Qingwei, jangan bicara omong kosong. Senior yang suka Xilan. Ngomong-ngomong, lusa adalah acara Xilan. Upacara pertunangan dengan senior Yan. Kamu, sebagai adik perempuannya, kamu harus datang. Jangan khawatir. Xiaonanku pasti akan pergi. Benarkah, Xiaonan? Kakak sangat berharap The film was translated mendapatkan restumu. and narrated by M Media. Xilan, apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini benar-benar keterlaluan. Xilan, saat upacara pertunanganmu, lihat saja bagaimana aku akan mempermalukan Xiaonan. tua. Aku sudah tahu. Itu bos grup Huang, karena perusahaan N sedang ada sedikit masalah. Jadi ayah Nona An sedang bersiap untuk menikahkan Nona N dengan bos Huang itu. Dengan dana 100 juta sebagai mas kawin. Akuisisi grup Wang secara langsung. Ya, itu. Bagaimana dengan grup Lin? Perusahaan kita. Apakah ada kerjasama dengannya di Dragon City? Ya, dan juga dengan keluarga Yan. Batalkan semua kerjasama dengan Yang Group. Ya, Pertunangan. Hari ini adalah momen memalukan bagi Xiaonan. Xiaonan, hari ini adalah upacara pertunangan kakakmu. Kamu, bukankah seharusnya kamu memberikan restu? Maaf, aku tidak mau. Biar aku antar. Xiaonan, jangan. Xiaonan, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja menabrakmu. Paman, aku tidak sengaja menyentuh Xiaonan. Tidak disangka, Xiaonan mendorongku jatuh. Dia jatuh sendiri. Itu bukan salahku. kau anak durhaka. Kau mendorong seseorang hingga jatuh. Dan kau masih saja berdalih di sini? Pernahkah kamu memperlakukanku seperti anak perempuan? Xiaonan, pergi dari sini sekarang. Dan jangan pernah kembali. Xiaonan, tunggu sebentar. Ini gelang kuku. Bagaimana bisa ada di tasmu? Xiaonan, bagaimana bisa aku melahirkan anak perempuan sepertimu, yang ternyata mencuri barang? Aku tidak mencuri. Dia menjebakku. Bawa dia ke kantor polisi, dan serahkan dia ke polisi untuk ditangani. Lepaskan aku, lepaskan aku. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. Paman. Paman. Aku tidak mencuri apapun. Aku tidak mau pergi ke kantor polisi. Tuan ini, aku sedang mendisiplinkan putriku sendiri. Silakan pergi dari sini. Siapa yang memukulnya? Ayahku. Kau berani memukul orangku? Aku memukul putriku sendiri. Itu bukan urusanmu sebagai orang luar. Paman, cepat pergi. Aku tidak mau melibatkanmu. Tidak apa-apa.
Tuan ini, aku khawatir kamu tidak tahu. En Xiaonan adalah pencuri. Enshona, kau kemari. Bersama seseorang yang tidak terhormat sepertinya. Hanya membuat keluarga Lin kehilangan muka. Rumah itu, aku tidak akan pernah kembali. Jika dia tidak ingin bersamamu, ini dianggap penculikan. Siapa bilang aku tidak mau? Aku bersedia. Aku akan menghancurkan semua barang ini. Jika kau berani, aku akan segera menelepon polisi. Paman, sudahlah. Apa kau sudah tenang? Hari ini aku akan melepaskanmu. Enshona, jika di hatimu kau masih menganggapku ayahmu, maka kemari sekarang juga. Jika tidak, The Aku film tidak was punya anak perempuan translated sepertimu. and narrated by M. Rumah yang Media. dingin itu. Aku tidak akan pernah kembali. baik, sangat bagus. Mulai sekarang, keluarga Lin kita hanya punya satu anak perempuan, Lin Jilan. Lin Shen, ingat apa yang kau katakan. Xiaonan, ayo pergi. Jangan sedih. Aku sama sekali tidak sedih. Kenapa? Hanya Lin Xilan adalah kesayangan keluarga. Sementara aku seperti orang luar. Bukankah kamu bilang akan menikahiku? Apakah itu masih berlaku? Tentu saja, itu benar. Kalau begitu mari kita menikah. Apa kau sudah memikirkannya? Jangan menyesal. Tidak ada penyesalan. Selama kamu baik padaku. Ambilkan aku surat nikah. Ya, Setelah selesai, kirim langsung ke Yuluan Villa. Jangan khawatir. Mulai hari ini, kamu adalah yang paling bahagia wanita di dunia. Ming Jiwi, ini benar-benar perusahaanmu. Tentu saja, Ya Tuhan, sepanjang hidupku aku ingin magang dan bekerja di perusahaan ini. mimpimu telah terwujud. Aku akan mengajakmu melihat-lihat. Ming Jiwi, cicipi. Aku tidak suka makan yang manis-manis. Coba saja. Ini sangat enak. Ming Jiwi, kamu bertingkah seperti berandalan. The film was Aku hanya translated berandal bersamamu. and narrated by M. Media. Ming Jiwi, aku mau sekolah. Lanjutkan. Xiaonan, draft desain yang kamu gambar. Aku sudah menyerahkannya pada Master Ling Yu. Master Ling Yu sangat menyukai karyamu. Benarkah? Milikku. Bagus sekali. Selamat. Aku rasa setelah beberapa saat, Master Ling Yu akan menghubungimu secara pribadi. Kamu harus tampil baik. Terima kasih, Guru Jin. Bagus sekali. Draft desainku. Master Ling Yu ternyata menyukainya. En Xiaonan, kesempatan bertemu Master Ling Yu seharusnya bukan milikmu. Itu hanya milik Zilan. Aku akan mencari cara untuk mempermalukanmu. Apa? Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, aku tidak menyangka Master Ling Yu benar-benar memilih karya En Xiaonan. Kak Zilan, aku rasa desainmu tidak kalah buruk darinya. Kak Zilan, sebenarnya di dalam hatimu, kamu cukup membenci En Xiaonan, kan?
Ya. Kak Zilan, kamu benci En Xiaonan. Aku juga sangat membencinya. Selama kita berdua bergandengan tangan, aku tidak percaya En Xiaonan masih bisa aman dan sehat. Aku sudah membenci En Xiaonan sejak awal. Meskipun aku dan Jing Chen sudah bertunangan, tapi setiap kali aku bisa merasakan bahwa Jing Chen masih tidak bisa melupakan si jalangan Xiaonan itu. Terakhir kali wajahku tergores, masalah ini aku akan selalu mengingatnya. Karena sudah begitu, mari kita bergandengan tangan untuk menghadapi En Xiaonan. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Hentikan Master Ling Yu dari menjadikan En Xiaonan sebagai murid. Bagaimana kita melakukannya? Master Ling Yu paling benci orang yang tidak jujur. Selama kita membuat Master Ling Yu berpikir bahwa draft desain itu bukan miliknya, apa menurutmu? Master Ling Yu masih akan menerima En Xiaonan sebagai murid? Benar. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu kapan Master Ling Yu akan mencari En Xiaonan dan di mana mereka akan bertemu. Ini serahkan padaku. Keesokan harinya, Hei, halo. Boleh saya bertanya, apakah Anda En Xiaonan? Ya, ini aku. Boleh saya tahu Anda siapa? Saya Ling Yu. Saya melihat naskah Anda beberapa hari yang lalu. Saya pikir itu sangat bagus. Kapan Anda ada waktu luang? Bisakah saya bertemu dengan Anda? Anda Ling Yu? Master Ling Yu? Master Ling Yu? Aku senggang sore ini. Karena sudah begitu, mari kita bertemu di Ye Cheng Gung, pukul 3 sore. Tidak masalah. Benar-benar seperti mencari kesana kemari tanpa hasil. Lalu ketemu tanpa susah payah. Apakah kamu menanyakan tentang informasi kontak Ling Yu? Aku mengerti. Hei, halo, kakak ipar. Aku tidak baik. Siapa yang membulimu? Aku akan pergi memukulnya untukmu. Kamu yang membuliku. Aku sedang berjalan santai di pinggir jalan. Kenapa kamu tiba-tiba menghentikan mobil di depanku? Mau kemana? Aku akan mengantarmu. Ke Ye Cheng Gung. Apa yang kakak ipar lakukan di Ye Cheng Gung? Halo, kakak. Aku baru saja bertemu kakak ipar. Dia bilang dia akan pergi ke Ye Cheng Gung. Apakah kamu membuat janji dengannya? Ye Cheng Gung. Ya, The film aku was bilang aku akan translated mengantarnya ke and sana. narrated Dia bahkan by tidak M menyapaku. Media. Aku mengerti. Halo? Halo? Aku. Sungguh. Orang macam apa itu? Anda pasti Master Ling Yu. Halo, Ning Wanyuan, ibu dari Ye Mingjun. desain Anda sudah saya lihat. Memang sangat berbakat. Saya akan meminta seseorang membuatnya menjadi produk nyata. Saya yakin banyak orang akan menyukainya. Terima kasih. Nona An, saya dengar orang bilang bahwa naskah Anda dicuri dari orang lain. Itu tidak benar. Aku menggambar naskahnya sendiri. Xiaonan, aku akhirnya menemukanmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Xiaonan, meskipun aku kakak perempuanmu, kamu tidak boleh mencuri naskahku. Anda yang menggambar naskah ini? Ya, itu tidak benar, Master Ling Yu. Anda harus percaya padaku. Aku benar-benar menggambar naskah ini sendiri saat masih kecil. Baiklah, karena desain ini dicuri dari kakakmu. Kalau begitu semuanya batal. Bagaimana En Xiaonan? Bertengkar denganku? Kamu masih terlalu hijau.
Kamu keterlaluan. Aku jelas-jelas menggambar naskah itu. Tidak ada jalan lain. Kuncinya adalah Master Ling Yu tidak mempercayaimu. Aku hanya ingin memberitahumu. Semua yang kamu miliki, aku akan mengambil semuanya. Kakak ipar, kamu terlihat sangat lelah. Apa kau mati kalau tak sarkastik? Aku berjalan jauh dari Ye Chenggong ke Yuluan. Aku sangat lelah. Kau lelah. Setelah makan malam, istirahatlah yang nyenyak. Ngomong-ngomong, untuk apa kamu pergi ke Ye Chenggon? Seorang master menyukai naskahku. Tapi Ling Zilan melompat keluar dan berkata bahwa itu naskahnya. Dia jalang yang licik. Jangan khawatir, kakak ipar. Aku akan bereskan adikmu itu. Kakak ipar, kamu masih belum memberitahuku. Master mana yang kamu temui? Master Ling Yu. Kamu juga berpikir, Master Ling Yu sangat luar biasa, kan? Aku juga berpikir begitu. Tapi, dia sudah salah paham padaku. Kakak, ini takdir. Ming Jui, apa yang dia bicarakan? Otak kecilku tidak bisa mengerti. Master Ling Yu adalah ibuku. Ibu mertuamu? Ming Jui, kamu benar-benar pandai berbohong. Dia benar-benar ibuku. Dia menggunakan nama panggung. Nama aslinya Ning Wanyuan. Gadis baik. Ibuku orang yang sangat baik. Saat kita bertemu lain kali, ibu pasti akan sangat menyukaimu. Xiaonan pergi cuci tanganmu. Makan malam akan segera disajikan. Ada apa? Ming Jui, Master Ling Yu, benar-benar ibumu? Ya, ibu sangat suka desain perhiasan. Tapi jangan khawatir. Ibu tidak tahu tentangmu. Jadi, aku akan menjelaskannya dengan jelas padanya. Baiklah, sudah waktunya istirahat. Kau harus pergi sekolah besok. Halo, The film was Kau bersedia translated kembali? and omongan narrated macam by apa itu? M Media. Apa maksudmu bersedia kembali? Kapan kau berencana pulang? Bukan tidak mungkin bagiku untuk kembali. Kecuali kamu mencarikan aku menantu perempuan. Kalau tidak, aku tidak akan kembali. Ibu, hentikan. Aku tahu, kecuali kamu mencarikan aku menantu perempuan. Kamu bahkan tidak tahu. Aku melihat orang-orang itu setiap hari, menggendong cucu laki-laki dan cucu perempuan mereka. Aku sangat iri. Sesuai keinginanmu, aku sudah menikah. Apalagi, kita bahkan sudah punya akta nikah. Ming Jui, kamu serius? Apakah kamu sengaja membodohi ibu? Gadis itu seperti apa? Ibu, dia. Kau mengenalnya. Kapan aku bertemu dengannya? Pensiunan itu hari ini, yang kau tolak. Apa? En Xiaonan? Dia? Aku tidak setuju. Kenapa tidak? Dia benar-benar mencuri naskah kakaknya. Ibu, kau salah paham tentang Xiaonan. Orang lain menindas Xiaonan. Naskah itu, awalnya miliknya. Xiaonan bukan orang seperti itu. Apakah yang kamu katakan itu benar? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Jika Xiaonan benar-benar orang seperti itu, bagaimana mungkin aku menikahinya? Ya Tuhan, aku benar-benar mengintip jalan orang lain. Menjijikkan. Menantuku tidak menyalahkanku, kan? Tentu saja tidak. Istriku punya temperamen yang sangat baik. Kapan kau berencana kembali? Kalau aku memberitahumu, itu tidak akan menjadi kejutan. Baiklah, tutup telepon sekarang. Yu Qing. Kali ini, En Xiaonan di depan Master Ling Yu. Sekarang adalah orang yang benar-benar tercela. Benar. Kak Zilan, bagaimana menurutmu? Sugar Daddy En Xiaonan, apakah dia akan membantu En Xiaonan? Bahkan jika dia membantu, lalu kenapa? Masalah ini sudah pasti.
Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Kemanapun aku ingin pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Dasar jalan. Aku tidak menyangka kamu bisa begitu murahan. Kakak ipar adalah orang yang begitu baik. Beraninya kamu memperlakukannya seperti ini? Kakak ipar, kamu adalah Jalang itu, En Xiaonan, yang dikirim ke sini. Jaga mulutmu. Apa Nona Zilan ada di rumah? Pulang secepat ini? Aku memperingatkanmu. Jika kamu berani membuli adik iparku lagi, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Zilan, bangun. Zilan, jangan menakutiku. Seseorang. Dokter, bagaimana keadaannya? Apakah bayinya selamat? Terimalah belasungkawa saya. Jing Chen. Bayinya. Di mana bayi kita? Bayi kita hilang. Itu En Xiaonan. En Xiaonan menyuruh orang melakukan ini. Xiaonan tidak mungkin melakukan ini. Dia baik hati, dia tidak mungkin menyakiti bayi di perutmu. Yang Jing Chen. Bayi kita hilang. Dan The kamu film masih was membela jalan kecil translated itu. and narrated by Keluar. M Media. En Xiaonan. Aku tidak akan menyia-nyiakan biaya untuk membuatmu mati dengan mengerikan. Anda pasti Lin Zilan, Nona Lin. Ya, itu aku. Kamu siapa? Saya Ling Yu. Apakah Anda ada waktu sekarang? Saya ingin bertemu dan berbicara dengan Anda. Ya, aku ada waktu sekarang. Baik, pukul 10 pagi. Sampai jumpa di Ye Cheng Gong. Baiklah. Master Ling Yu. Seseorang yang meniru orang lain untuk mendesain. Menarik sekali. Ling, Master Ling Yu. Aku tidak mengerti kamu. Apa yang kamu bicarakan? Menyuruh orang menanyakan tentang saya. Dan mengirim pesan teks yang mengatakan bahwa Anda yang menggambar draft desain. Orang seperti Anda ingin menjadi murid saya. Jangan harap. Mengapa En Xiaonan? Mengapa dia pantas mendapatkan semua hal baik? Kamu membunuh anakku. Dan sekarang kamu ingin mencuri kesempatan yang seharusnya menjadi milikku? Xiaonan, kau libur hari ini. Aku akan mengajakmu berbelanja. Baiklah. Aku akan membelikanmu teh susu. Tunggu aku di sini. Ya. Bukankah ini En Xiaonan? Kamu melakukan hal seperti itu, dan kamu berani keluar. Kalau itu aku akan bersembunyi saja di kamarku. Apa maksudmu? Berpura-pura bingung padahal kamu tahu persis. Kau sewa orang buat urus Zilan, menyebabkan Zilan keguguran. Apa yang kamu bicarakan? Zilan masih di rumah sakit. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu juga bibi anak itu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Gimana Xiaonan? Pergi. Dia pergi ke rumah sakit. En Xiaonan, Jalang. Kamu menyewa orang untuk membuatku keguguran? Apa yang kamu rencanakan? Aku tidak menyuruh siapapun untuk menyakitimu. Kamu berbohong. Kamu membenciku karena mengambil Jing Chen. Jadi kamu menyewa orang untuk membalas dendam padaku. Zilan, masalahnya belum diselidiki. Mungkin itu bukan Xiaonan. Yang Jing Chen.
Aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Kulihat kau tidak ingin hidup lagi. Mingjue, ayo pergi. Mereka benar-benar mencari-cari masalah. Aku tidak menyuruh siapapun untuk menyakitinya. Baiklah. Zilan, bagaimana mungkin Xiaoran menyakitimu? Yan Jingchen. Anak kita yang meninggal. Mengapa kamu masih melindungi En Xiaonan, jalan itu? Apakah kamu masih belum melupakannya? Jika kau ingin menelepon polisi, silakan saja. Mingjue, apa yang kamu katakan? Jangan khawatir. The film was Tidak apa-apa. translated and narrated by M Media. Halo, apakah ini 110? Ada pembunuh di sini. Cepat datang. En Xiaonan, jalan. Beraninya kamu mendorongku? Jangan berpikir bahwa kamu sudah menempel pada orang kaya baru dan bisa membentakku. Sepertinya di matamu, orang kaya baru hanya punya uang, tanpa kekuasaan atau status. Karena kamu sudah bilang begitu, aku pikir perlu bagimu untuk melihat. Halo, Yi. Ngomong-ngomong, urus juga Brooklyn. Dimengerti, bawahan ini akan mengurusnya. Jangan terlalu sombong. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, kamu akan malu. Zilan, sesuatu terjadi pada perusahaan. Biarkan Jin Chen kembali untuk membantu. Baiklah, aku akan panggil Jing Chen sekarang. Jing Chen, sesuatu terjadi pada perusahaan ayah. Dia ingin kamu kembali dan membantu. Baiklah, Xiaonan, ayo pergi. Berhenti. Mingjue, jangan marah. Baiklah. Maaf. Mingjue, Kamu tidak boleh menemui mereka lagi. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Sudah selesai. Aku membuatnya takut. Sayang, maafkan aku. Aku hanya terlalu takut kehilanganmu. kamu akhirnya kembali. Yi berkata, kamu pergi ke rumah sakit. Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Mingjue, aku lapar. Baiklah, aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Paman, aku ingin bertanya, bulan berapa ulang tahun Mingjue? 15 Desember. Ada apa? Hei, lusa adalah ulang tahun Mingjue. Aku ingin memberi Mingjue pesta ulang tahun kejutan. Apakah itu boleh? Mingjue tidak pernah punya ulang tahun yang miliknya. Karena begitu, ayo kita rahasiakan pesta ulang tahunnya. Baiklah. Tapi kita tidak boleh memberitahu Mingjue. Kita harus merahasiakannya. Apa yang kamu bicarakan? Ini rahasia kita. Tuan, barang-barangnya sudah diambil. Kamu keluar dulu. Hei, Mingjue, dia sudah pulang kerja. Dia hampir sampai rumah. Xiaonan. Xiaonan. Xiaonan, apakah itu kamu? Selamat ulang tahun. Mingjue, selamat ulang tahun. Sayang. Terima kasih. Kita benar-benar punya koneksi telepati hari ini. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Cincin yang indah sekali. Apakah kamu menyukainya? Ya, aku menyukainya.
Cari tahu kemana Xiaonan The dan film yang was lainnya translated akan pergi and untuk team building narrated mereka. by M. Sudah Media. ketahuan. Mereka berencana pergi ke sebuah desa. Ayo pergi. Hei, Saya. Apa? Kamu sangat bersemangat melihatku, sampai tidak bisa bicara. Ming Jue selalu melancarkan serangan kejutan. Siapa itu? Xiaonan, Guru Chen memanggilmu. Ming Jue, kamu cepat bersembunyi. Teman sekelasku ada di sini. Apakah aku benar-benar memalukan untuk dilihat? Bukan begitu. Ini diselenggarakan oleh sekolah. Jika kamu ketahuan, kita harus pulang. Ada apa? Guru Chen, mereka suruh aku panggil kamu makan malam. Aku sudah makan. Seseorang masih mencarimu selarut ini. Hanya datang untuk bertanya, apakah aku makan malam atau tidak? Jangan marah, baiklah. Jika kamu tidak marah lagi, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Aku akan menemanimu tidur. Permintaanmu hanya untuk melihatku tidur. Kamu tidak mau melakukan hal lain? Aku mau tidur. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Keesokan harinya, En Xiaonan, ayo kita cari kayu bakar. Baiklah, ada lereng tanah di depan. Selama kita mendorong En Xiaonan jatuh, dia akan menghilang tanpa ada yang tahu. Cepat. Tidak ada jalan di depan. Ada di depan. Pergi dan lihatlah. Baiklah. ulangi lagi. Berita dari Kam. Nyonya hilang. Tuja. Tuan, kita tidak bisa pergi ke sana sekarang. Minggir. Peralatan yang Anda siapkan untuk Nyonya adalah yang paling aman dan juga anti petir. Nyonya akan baik-baik saja. Aku sangat takut. Ming Jue. Ming Jue. Tolong, Jangan takut. Ini aku. Ming Jue. Aku sangat takut pada Guntur. Aku juga sangat kedinginan. Jangan takut. Ayo pulang. Kenapa kamu sangat panas? Mo Qianqiu, Mo Qianqiu, cepat kemari. Xiaonan. Xiaonan, jangan menakutiku, Xiaonan. Xiaonan. Kumohon, jangan. Kumohon, jangan sakiti aku lagi. Kumohon, ampuni aku. Ada apa dengan Xiaonan? Situasi kakak ipar. Mungkin karena dia trauma saat kecil. Atau mungkin karena sesuatu. Kenapa ini belum pernah terjadi sebelumnya? Hipnosis. Kemungkinan besar dia dihipnotis. Bisakah kita mencari tahu apa itu? Ya, kalau begitu kita harus menghipnotis kakak ipar lagi. Tapi begini. Kakak ipar akan sangat kesakitan. Tidak ada hipnosis lagi. Apapun yang menyebabkan Xiaonan The sakit, film was aku tidak translated akan membiarkannya and melakukannya. narrated by Saya M. sudah Media. meresapkan obat untuk kakak ipar. Dia akan baik-baik saja saat bangun. Xiaonan, sekarang tidak apa-apa. Ayo tidur bersama. Besok pagi, kita harus bangun bersama. Pergi sana. Pergi sana. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah mereka semua sudah menghilang? Xiaonan, bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang tidak nyaman? Ming Jue,
Aku sudah berdoa dalam hati. Cepat datang dan selamatkan aku. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Masalah ini, aku sendiri yang akan menyelidikinya dengan jelas. Tidak perlu diselidiki. Itu niat Su Yukin. Yi. Kirimkan buktinya kepadaku yang akan membuat grup Shou bangkrut ke emailku. Juga, waktu yang tersisa sampai grup Shou bangkrut. Kamu punya 3 jam lagi. Sayang. Ada apa? Aku lapar. Baiklah, aku akan membuatnya sekarang. Ya. Semuanya akan ringan. Gadis Daib. Hindari makanan berminyak hari ini. Mingjiwi. Ada apa? Mingjiwi. Apakah kamu suka aku? Aku sangat menyukaimu. Aku juga suka kamu. Kakak ipar, ceritakan padaku tentang kemampuannya. Kemampuan. Keluar dari negara ini besok. Minjue, aku tahu aku salah. Xiaonan, hari-hari ini, tinggal saja di rumah dan istirahat. Aku sudah meminta izin dari sekolah. Ketika tubuhmu sudah pulih sepenuhnya, pergi ke sekolah lagi. Baiklah. Mingjiwi. Kamu mau keluar? Ada urusan perusahaan yang harus diurus. Ada apa? Apakah itu orang yang menyakiti kakak iparku? Baiklah. Aku akan menangani masalah ini. Aku pergi dulu. Hei, halo. Boleh saya tahu ini siapa? Aku Yezino. Yesino. Kamu mencari siapa? Kakak ipar. Dia teman baikku, datang menemuiku. Bisakah kamu memotongkan buah untukku? Halo, Bantu aku mencari Mingjue. Yezino. Kamu masih berpikir kamu adalah pacar Minjue? Jati ini Qian Qiu. Aku ingin memberitahumu. Aku akan segera kembali ke Longcheng. Kembali atau tidak, itu bukan masalah kami. Tuan, kebangkrutan keluarga Xiao sudah dekat. Setelah keluarga Shou bangkrut, kamu tindak lanjuti industri perhiasan. Usahakan selesai sebelum liburan musim panas tahun depan. Dengan begini, magang Xiaonan tidak akan merepotkan. Ya, Ayah, ada apa? Su Yukin, apa yang sudah kamu lakukan? Mengapa perusahaan kita bangkrut? Bangkrut. Ya, bangkrut. Pergi ke Amerika sekarang. Pergi ke bibimu. Dan jangan pernah kembali. Aku tidak akan pergi. Aku beritahu kamu. Kamu harus pergi meskipun kamu tidak mau. Tuan, apa yang perlu dilakukan selanjutnya? Ini adalah proyek perhiasan yang aku rencanakan. Untuk diinvestasikan. Sudah hampir siap. Kirim beberapa orang untuk melaksanakannya. Ya, karena begitu cepat. Sepertinya demi nyonya. Tuan akan The melakukan film apa was saja. translated and narrated by M Media. Sudah selarut ini. Pulang kerja. Kenapa kamu mengikutiku? Tuan sangat aktif pulang kerja. Karena dia punya nyonya. Shou Yuki. Halo. Perusahaan Xiaomu bangkrut. Ya, bangkrut. Itu semua karena jalan bermarga N itu. Aku membencinya. Apakah hanya kamu yang membencinya? Aku lebih membencinya darimu. Dia membunuh anakku. Hutang ini, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. N Xiaonan bisa mencari om-om kaya. Bukankah itu karena wajah itu? Wajah itu. Aku akan menghancurkannya.
Kakak ipar, kamu kalah lagi. Aku tidak main lagi. Kakak ipar, kamu curang. Apa yang kamu lakukan? Mingjue, Ada apa di wajahmu? kalah main. Pergi cuci mukamu. Makan malam akan segera siap. Halo, Mingjue, ini aku. Aku akan segera kembali. apakah ini ada hubungannya denganku? Mingjue, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah tahu. Oleh karena itu, orang yang meneleponmu barusan, itu dia. Apa kamu tahu betapa berbahayanya hari ini? Jika aku tidak cepat, kalau tidak, orang itu mungkin akan tahu tentang keberadaan kakak iparmu. Kamu tidak boleh memberitahu Xiaonan. Aku butuh kamu bilang begitu? Ya. Kakak laki-laki, jika dia kembali, kamu tidak akan memaafkannya, kan? Bagaimana dengan kakak ipar? Dalam beberapa hari, ini ulang tahun Xiaonan yang ke-21. Hari itu akan menjadi acara pertunanganku dengannya. Baiklah. Kalau begitu festival musim semi tahun ini pasti akan sangat meriah. Mingjue, Kakak ipar, bagaimana kamu bisa begitu pandai bertingkah imut? itu karena aku patuh. Kan? Benar. Xiaonan yang terbaik. Ayo pergi. Ayo makan. Sayang. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Jujur saja. Bagaimana kamu menangani Shou Yuking? Mau tahu? Mau tahu? Karena kamu ingin tahu. Kalau begitu setujui satu syarat. Aku tidak akan setuju. Kalau begitu kamu masih mau tahu. Aku tidak mau tahu. Aku mau tidur. Ini sudah sangat larut. Di luar sangat dingin. 1,5 bulan lagi. Apa? 1,5 bulan lagi. Akan menjadi ulang tahunmu yang ke-21. Ada apa? 1,5 bulan lagi. Aku akan bisa tahu. Seperti apa wujud Mingjue sebenarnya? Kalau aku sangat jelek, apakah kamu akan meninggalkanku? Tidak. Kamu sangat baik padaku. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kalau aku sangat jelek, sehingga tidak ada yang bisa menerimaku. Mingjue, kamu di dunia ini. Selain King Wei, orang terbaik bagiku. Tidak peduli seperti apa wujud Mingjue, aku tidak akan meninggalkan Mingjue. Aku ingin hidup bersama The Mingjue. film was Hidup translated bersama sampai tua. and narrated by M Media. Xiaonan, aku akan membuatmu putri kecil paling bahagia di dunia. Baiklah. Sudah larut. Pergi tidur. King Wei, Xiaonan, kebangkrutan perusahaan Chow pasti mahakaryamu, kan? Apa? Perusahaan Chow bangkrut? Apa? Kamu tidak tahu? Aku tidak tahu. Kata Mingjue, tidak membiarkanku ikut campur. Jadi, aku tidak bertanya. Hebat sekali, priamu, beneran vibes pacar idaman. Baiklah, cukup bicara. Aku tidak ada kelas sore ini. Bagaimana denganmu? Aku juga tidak. Kalau begitu, ayo kita keluar dan bersenang-senang. Lagi pula, dia tidak di sini untuk menjemputmu sekarang. Baiklah, Xiaonan, Mingjue. Aku merasa, gadis ini, sejak dia mulai berkencan, telah mengabaikan temannya di sini. Mingjue, aku belum memberitahumu. Aku tidak ada kelas sore ini. Bagaimana kamu tahu? tentu saja aku tahu itu. Ayo pergi. Aku akan mengajakmu makan sesuatu yang enak. Kalau begitu aku akan pergi memberitahu King Wei. King Wei, Mingjue akan datang menjemputku. Jadi kamu meninggalkanku untuk pergi berkencan? Kenapa kita tidak pergi bersama? Baiklah, En Xiaonan, jalan kau. Semoga kau mati mengenaskan.
Mingjue, kamu baik-baik saja? Nona Ruan, bawa Xiaonan pergi dari sini dulu. Tidak, Xiaonan. Ayo kita pergi dulu. Ye Mingjue akan kembali dari rumah sakit. Sebentar lagi. Tidak. Aku ingin pergi bersama Mingjue. Apakah kamu tahu artinya? Memberi seseorang pelajaran setimpal? Kenapa Mingjue belum kembali? Aku bertanya-tanya, apakah terjadi sesuatu? Dengan aku di sini, apa yang bisa terjadi? Mingjue, bagaimana kabarmu? Aku sudah baik-baik saja. Benarkah? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu, aku ada urusan lain. Jadi aku pergi dulu. Ya, Mingjue, apakah kamu mau ganti baju? berubah. Kalau begitu, aku ambilkan pakaian dulu. Ya, kembali ke rumah halaman malam ini. Mingjue, aku sudah menemukan pakaian untukmu. Cepat ganti. Baiklah. Ibu, Ibu, Zilan, pada tanggal 25 bulan ini, kamu akan menikah dengan Yang Jingchen. Jangan khawatir, pernikahannya pasti akan megah dan gemilang. Ya, Zilan, aku kembali. Jingchen, kita akan menikah bulan ini. Aku akan mengambil undangan untuk diberikan kepada Xiaonan. Tidak perlu memberikannya padanya. Dia pindah. Aku tidak tahu di mana dia tinggal. Tak apa, aku akan ke sekolahnya cari dia. Aku sangat berharap untuk mendapatkan restu Xiaonan. Karena begitu, aku akan pergi bersamamu. Ya. Xiaonan, apa yang kamu lakukan di sini? Xiaonan, kami di sini hari ini untuk membawakanmu sesuatu. Ini adalah undangan pernikahan Jingchen dan aku untukmu. Aku sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Kenapa kamu masih memberiku The undangan? film was Untuk pamer. translated and Shiona, narrated by jangan M salah Media. paham. jangan khawatir. Kami pasti akan datang ke pernikahanmu. Ngomong-ngomong, pada ulang tahun Xiaonan yang ke-21, aku akan bertunangan dengan Xiaonan. Kamu juga harus datang. Mingjue, ya, kamu juga harus datang dan menyaksikan momen kebahagiaan kami. Aku sudah menerima undangannya. Aku akan menghadiri pernikahannya. Karena begitu, bagus sekali. Ayo pergi.